Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariskanda Zulkarnain dari kelas 2 D4 ITA 2019 dengan LP 2110191021. Oke, kita melanjutkan ya proyek yang kemarin kita selesaikan. Jadi kemarin kita sudah berhasil menginstal eh, framework Key ya. Nah, untuk praktikum kali ini kita melanjutkan proyeknya yaitu dengan working with G. Jadi dalam apa? Dalam I itu ada sebuah fitur namanya G, sebuah apa? Sebuah aplikasi gitu. Nah, di sini I framework menyediakan sebuah tool yang sangat powerful yang disebut dengan G. G hanya aktif ketika aplikasi berada pada tahap development. G itu bisa diatur hanya dapat diakses oleh IP tertentu. Oke, keamanan G. Nah, ini untuk dari segi keamanannya ya. Secara default G itu bisa diakses dari localhost saja. Untuk membuat G dapat diakses dari IP lain selain localhost bisa melakukan seperti ini ya. Nah, jadi ini juga ketika kita mengaksesnya tidak menggunakan localhost. Jadi kita harus mengubah IP address-nya. Di sini mengubah IP, alamat IP-nya dalam G-nya tersebut kita ubah ya. Jadi di sini kita melakukan contohnya seperti ini, pengubahan Y, terus IP-nya yang di-allow ini 1.7.0.0.1. Nah, karena di sini saya menggunakan localhost, jadi di sini saya tidak melakukan percobaan ini karena di sini saya menggunakan web server localhost. Oke, nah ini untuk mengakses G. Jadi G itu dapat diakses ya. Jadi kalau jika kalian menggunakan basic itu, basic basic template dari Y-nya itu kita bisa menggunakannya HTTP basic terus nama aplikasinya webindex.php. Nah, sedangkan yang kalau kita menggunakan advance itu biasanya kita menggunakan eh, apa? eh, Advance terus nama itu nama nama projectnya terus kalian bisa mengaksesnya melalui front end dan back end ya, jadi bisa melalui front end dan back end untuk apa untuk pengaksesan G-nya itu. Nah, di sini kita langsung coba saja ya bagaimana cara mengaksesnya. Nah, jadi di sini saya melalui back end saja, back end. Di sini kita memberikan ini tanda tanya R sama dengan GI. Oke, tanda tanya R sama dengan GI. Kita akses ya di sini. Nah, ini adalah G. Jadi dalam G itu kita bisa membuat sebuah model, kita bisa membuat sebuah CRUD, kita bisa membuat sebuah controller, juga sebuah modul, juga sebuah form dan juga extension. Tapi pada praktikum kali ini kita hanya menggunakan dua fitur yaitu CRUD dan model. Oke, nah ini juga fungsi-fungsi G ya. Jadi generate model, generate controller, generate membuat CRUD ya. Create, update, delete, serta menggenerate form. Karena tapi di sini kita menggunakannya dalam praktikum ini kita memakai dua saja yaitu membuat fungsi CRUD dan menggenerate model serta menggenerate controller mungkin. Oke, setelah itu kita ke ini. Model generator ya. Model generator digunakan untuk membuat model untuk sebuah tabel pada database. Ketika nama tabel pada kolom tabel name kemudian tekan tombol tab. Nah, di sini kita ini dikasih tahu cara membuat sebuah model ya. Jadi di sini ketika kita mengaksesnya model nih. Nah, di sini kita ada, tetapi di sini kita belum bisa mengisi karena database-nya yang kita kaitkan di sini itu masih masih kosong ya, masih belum ada itu. Masih belum ada datanya. Jadi sebelum itu kita harus buat data terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Ini ya, ini juga CRUD ya. Nanti saya akan lakukan percobaannya, tetapi sebelum itu kita harus membuat database-nya terlebih dahulu ya. Oke. Nah, ini adalah kustomisasi G.
Nah, jadi di sini kita membuat template dengan GUI-nya. Jadi ketika kita membuat CRUD atau modelnya, itu kita bisa menggunakan template ya. Template yang sudah kita buat. Jadi di sini kalau kita mengaksesnya ini, misal CRUD ini di sini. Nah, di sini ada default template. Ini default template. Nah, kalau kita sudah membuat sebuah template, itu kita langsung itu. Kita dapat menggunakan template kita. Oke, kalau begitu kita langsung terapkan ya bagaimana kita mengkustomisasi GUI ya. Oke, kita langsung ini adalah caranya ya. Secara garis besar ini adalah cara yang telah Pak Sauki jelaskan bagaimana kita membuat template pada GUI. Kan tetapi di sini saya sudah merangkum ya. Sudah merangkum bagaimana cara kita membuat template ya. Jadi di sini kita buka ini, buka di sini. Di sini saya mengaksesnya melalui backend saja. Jadi di sini backend ya. Setelah itu kita menuju ke vendor backend standar. Di sini kita ke vendor ya, vendor i backend vendor itu ada di mana ya? Di webs, di view model start. Sebentar saya cari dulu ya. Vendor itu ada di mana? Oh ini, maaf gak kelihatan ya. Oke, vendor. Setelah itu kita ke Ubisoft, kita ke Y2G. Oke, Y2G. Setelah itu kita ke source ya, source terus generator. Nah, di sini. Nah, di sini kita membuat ya, mengkopikan CRUD dan model kepada templates yang kita gunakan. Oke, sebelum itu kita ini template-nya taruh di sebentar. Oke, jadi ini ya, apa? Kita yaitu apa? Tadi ketika kita pengaksesan ini pembuatan pembuatan apa? Template. Jadi pertama kita itu mengcopy CRUD sama model dan kita taruh di folder backend yaitu template gitu. Oke. Hmm, kalau begitu ini kita ini ya ke ini mana XMPP kita dulu. Kita ke itu ke folder kita framework MyMart. Ini di sini backend kita membuat folder baru ya, namanya templates gitu. Templates. Nah, setelah itu kita di vendor tadi ya, di MyMart backend. Tadi di mana ya vendor itu? Itu di backend ya. Di backend itu tadi ada vendor. Di sini itu kita itu copy saja ya. Mana ya? Vendor. Oh, vendor ada di luar. Oke, vendor tuh ada di luar ya. Vendor. Terus habis vendor Ubisoft. Ubisoft tuh Y2G. Source. Terus generator. Kita copy yang CRUD sama model. Kita copy dulu. Kita taruh di backend templates. Oke, setelah kita copy, kita tahap selanjutnya ya. Setelah itu kita buka config main local.php. Oke. Kita ini ya. Config backend, config main local.php. Di sini kita tambahkan ya tambahan. Nah, ini sudah ada ini saya sudah membuat ini apa codingannya ya. Ctrl C dulu kita copy, kita taruhnya di mana ini? Di sini mungkin ya. Oke, sebentar.
Oke, tadi kita naruhnya di kelas ya. Ini di sini, harusnya di sini. Modul segi ya. Ini modul segi kita taruhnya di ini generator. Setelah itu kita ini kopikan saja. Kita taruh di sini. Oke. Saya cek dulu ya. Mungkin takut ada yang salah. Oke, saya cek dulu. Ini sudah benar ya, sesuai dengan yang sudah saya itu. Nah, jadi di sini kenapa kita membuat generator sih ya? Ini tuh generator sebuah template-nya. Jadi untuk template generatornya itu kita ada CRUD, ada model. Jadi untuk yang CRUD ini template-nya itu my CRUD, sedangkan model itu template-nya my model gitu. Oke, kita save dulu ya. Kita save, kita coba lihat yang di itu yang template ya. Template-nya itu CRUD-nya kayak gini ya udah. Mungkin kita langsung coba di G-nya ya. Jadi tadi kita refresh dulu. Kita di CRUD tadi di CRUD. Oke, kita lihat. Nah, ini ada template-nya apakah ada? Nah, ini ya bisa bisa dipakai ya. Template-nya itu berada di MyMod backend template CRUD default. Nah, ini juga bisa ya dipakai ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke selanjutnya ya. Nah, ini cara ini CRUD sama. Nah, ini untuk extension juga nih. Kalau kita membutuhkan extension juga, kita bisa menggunakannya di Gi ya. Jadi, karena di dalam praktikum ini saya tidak menggunakan extension, jadi di sini saya cukup menjelaskan saja. Jadi, extensionnya itu untuk meningkatkan kemampuan Gi. Jadi, misal kalau kita seperti extension Ajax CRUD gitu, itu kan dibutuhkan karena memang bukan bawaan dari Y-nya sendiri sehingga dibutuhkan extension gitu. Oke, ini untuk routing ya, routing pada Y. Jadi ini untuk ini saya tidak digunakan dulu untuk routing pada Y. Untuk pretty URL ini nanti saya akan gunakan nanti setelah kita membuat database. Nah, sekarang kita buat database-nya dulu. Nah, ini dalam latihan ini disuruh buat database aplikasi MyMath ya. Jadi sini kita membuat dua tabel yaitu item kategori dan item. Oke, ini kita itu ya buat dulu ya apa namanya item database-nya dulu di PHP MyAdmin. Oke, MyMath ya. Di sini kita buat terlebih dahulu. Kita create tabel baru di sini. Di sini kita mana tadi? Oh, ini. Ini buat kita membuat sebuah ini item ya. Item kita membuat nama tabelnya item ya. Setelah itu apa saja isinya itu ID, name, price, kategori. ID, oke. ID, name, price, ID, name, price, kategori ID. Kategori ID. Di sini tipenya INT, varchar, INT, INT. Oke, ID, name, price, kategori ID. Oke, sudah nama ID, name, price. Sudah, ini ID-nya, ini varchar, price-nya INT, INT juga. Oke, tinggal input value-nya ini 255, 11, 11. Kita membuatnya itu auto increment sehingga itu primary key ya. Setelah itu kita save saja. Nah, kita lihat sekarang ini kita sudah mempunyai tabel item dengan atributnya ada ID, name, price, dan kategori ID. Oke, kita buat lagi satu tabel namanya item kategori ID. Di sini item kategori itu atributnya ID, name, parent kategori. Oke, ID, name, parent kategori ya. Di sini ID-nya INT, name-nya varchar, ini parent kategori tadi tipenya INT.
Oke, ini 11, 25, 11. Jangan lupa juga ini auto incrementnya supaya primary key kita save ya. Di sini kita tercipta tabel item kategori dengan ini ID parents kategori. Di sini ada apa? Atribut gitu. Nah, setelah itu kita ke ini relationship-nya. Jadi sini kan kita untuk yang kategori ID ini mempunyai primary key yang berhubungan dengan primary key yang ada di item kategori. Oke, kita untuk relationship-nya ini di sini relationship. Bentar, my math, kita ke item, kita relationship view, kita ini ya. Oke, sebentar. Jadi di sini saya menemukan kesalahan ya, karena tadi kategori ID itu merupakan apa foreign key, jadi itu harus menggunakan Unix ya. Jadi setelah kita edit tadi menggunakan Unix sehingga kategori ID itu memiliki unsur Unix gitu. Oke, setelah itu kita ke relationship ya. Jadi di sini more designer. Nah, ini relationship mana relationship? Ini create relationship. Oke, ini kita create relationship ya, relationship antara ini ya. Aduh, create relationship. Ini ID maaf salah ya. Ini get relationship dari ini ID ke ini. Nah, foreign key ini. Ini kita sebentar. Oke, di sini oke saja ya. Oke. Di sini kita udah buat relationship-nya. Nah, di sini kita sudah membuat relationship-nya ya. Oke, setelah itu kita lanjut karena kita telah membuat relationship, mungkin kita bisa langsung menerapkan CRUD-nya. Oke, kita langsung membuat CRUD. CRUD-nya, maksud saya itu membuat modelnya terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kita membuat model ya. Jadi kan sudah saya bilang sebelumnya bahwa untuk model dan CRUD itu harus membutuhkan database ya. Nah, di sini karena udah ada database di sini sehingga kita mengaksesnya itu bisa gitu. Oke, kalau gitu kita langsung ya buat yang model item. Ini juga item. Ini kita taruhnya karena kita di backend, maka kita itu backend ya. Jadi kalau Anda itu di front end, maka taruhnya itu ini di front end. Oke, kita menggunakan template yang sebelumnya ya. Jadi template yang sudah kita buat itu bisa digunakan ya. Untuk preview, nah itu kita sehingga dapat model item.php gitu ya. Oke, kita generate dulu. Di sini kita lihat ya. Jadi di sini item.php itu sudah ada ya. Di models itu ada item.php. Oke, setelah itu kita ini juga kita buat controller juga mungkin. Oh enggak, tidak usah ya, tidak usah buat controller. Kita ini juga item mana. Oh maaf, maksud saya kita buat yang item kategori, terus ini backend udah benar, ini kita preview. Nah, kita ini udah buat ya, modelsnya itu item kategori benar ya. Oke, kita sudah generate ya. Coba kita lihat di sini di models itu ada item kategori .php. Jadi sekarang kita untuk controllernya ya. Mungkin controllernya itu kita bisa buat controllersnya itu di sini backend controller item controller ya. Di sini nanti aja ya controller itu kita fokus ke ini dulu ke CUD.
controller mungkin masih belakangan. Di sini untuk kelasnya kita item, kita model kelasnya itu backend models ya, backend karena kita di backend tuh model item search gitu. Kita di backend model item search, terus controllernya kita itu di backend juga controller item controller. Oke, ini juga nggak usah ya, ini base controlnya udah benar. Terus kita templatenya pakai yang sebelumnya. Ya di sini saya salah ya, karena di sini kita ini ya, model kelasnya tadi kita models itu ada item.php. Oke, karena itu kita ke ini backend. Di situ kita models, jadi harus diperhatikan benar-benar ya, karena ini juga ngaruh ke itu. Jadi kalau di backend itu backend models gitu. Oke, udah benar. Ini ada yang salah ya? Enggak, udah benar, udah benar. Oke, udah benar. Kita langsung preview seperti apa ya. Nah, ini kita membuat banyak ya, banyak ini models item set gitu. Modelsnya. Oke, kita langsung create ya, generate. Oke, ini berarti kita sudah membuat model, sudah membuat controller. Juga ini coba kita langsung lihat di backend ya, di backend itu langsung di models ya. Nah, di models itu tadi kan cuman ada item doang, item sama item kategori, sekarang ada tambahan item set. Untuk controllernya sendiri tadi kan kita menambahkan item controller, jadi ini apa, udah ada di situ. Oke, setelah itu kita ke item kategori ya sekarang ya. Untuk yang item kategori ini item model kelasnya ini item kategori search. Oke. Ini untuk controllernya itu backend controllers item kategori controllers. Oke, udah benar. Ini model sudah benar, taruh model. Ini model item kategori benar. Kita preview dulu. Nah, ini seperti yang tadi ya. Jadi membuat banyak. Ini ada form, ada search, ada key, index itu kita generate ya. Nah, jadi enaknya menggunakan Flowbox seperti itu. Jadi kita untuk search.php, create.php, index.php itu kita tidak perlu mengoding lagi gitu. Udah ada. Nah, di sini kita lihat ya tadi ya. Nah, ini sekarang kita ketambahan controller item kategori controller. Untuk modelnya kita ketambahan item kategori search. Oke. Selanjutnya karena kita sudah membuat CRUD-nya, seharusnya kita sudah bisa ya. Sudah bisa masuk ke CRUD-nya, sudah bisa mengakses. Oke, cara mengaksesnya itu ini. Kita ke tabelnya. Jadi misal kita pengen mengakses tabel item, kita ini item gitu. Nah, di sini kita bisa langsung mengaksesnya jadi. Ataupun kita yang item kategori itu ya itu kategori. Nah, di sini kita bisa mengaksesnya. Nah, jadi seperti itu kita langsung saja mencoba ini ya. Mencoba menginsertkan sebuah data gitu ya. Pertama kita coba yang ini create item ya. Misal namanya Coca-Cola. Ini kategori ID-nya 11 mungkin, kita langsung save. Oh ya, ini harus ini dulu. Kita harus ke item kategori dulu untuk membuat kategori ya. Kategori. Di sini kita create ya namanya terserah bebas. Oke, ini kita terserah ya, isinya misal minuman ya. Minuman dengan kategorinya itu misal 11 ya. Kita save. Nah, kita ini udah ini. Udah ada. Ini misal kita item kategori di sini datanya udah ada.
Jadi untuk yang indeks pertama itu ID pertama itu namanya minuman dengan parent kategori 11. Nah, setelah itu kita langsung ke item ya untuk menghubungkan ini, menghubungkan apa namanya ini Coca-Cola, ini price-nya 5.000, ini 11. Nah, kita save. Kategori ID is invalid. Kenapa ya? Harusnya bisa, soalnya database-nya udah relasi. Oke, coba kita ini dulu ya mungkin apa? Kita kembali ke item kategori. Di sini kenapa tidak bisa? Mungkin kita edit aja ya. Kita edit. Di sini misal kita satu ya, satu saja save. Kita kembali ini ya ke item kategori ya di sini. Oke, kita kembali ke item lagi. Item di sini namanya Coca-Cola, price-nya 5.000, kategori ID-nya ini 1. Nah, ini sekarang udah bisa ya. Oh, jadi mungkin karena tadi ID-nya 11 kita tidak bisa ya. Jadi kita juga bisa menambahkan di sini itemnya juga apa? Ini kategori ID-nya itu sudah berhubungan dengan yang item kategori yang ada di sini. Nah, di sini kalau kita parent kategorinya itu 1, dia itu tergolong masuk minuman. Jadi Coca-Cola tadi karena dia kategori ID-nya 1, dia masuk minuman. Kita juga bisa nge-create ya. Oke, kalau gitu kita ini kita sudah berhasil melakukan CRUD ya. Di sini kita sudah melakukan CRUD dan model. Nah, ini kita cuman ini menambahkan ya, menambahkan. Jadi di sini kita tinggal menambahkan saja. Karena kita sudah membuat sistem CRUD dan modelnya. Sekarang kita ke ini, ke yang terakhir yaitu Pretty URL. Nah, untuk Pretty URL sendiri kita ini memakai tadi yang tadi. Nah, ini caranya. Nah, yang pertama itu kita ini ke web.php ya. Nah, ini sini saya sudah ini ya, sudah merangkumnya. Jadi pertama itu kita ini ke XAMPP-nya dulu ya. Jadi XAMPP-nya itu httpd.conf untuk uncomment link terdapat mod private-nya. Kenapa? Di sini nih, pastikan modul mod private telah di-enable pada konfigurasi Apache Anda. Oke, kita ke ini ya, ke Apache, kita config httpd.conf, kita Ctrl F, private ya, syntax tidak ada. Kita ke down, nah ini ada. Oke, di sini sudah ini ya, sudah aktif ya. Untuk modul rewrite-nya sudah aktif. Coba kita nyari lagi. Oke, sudah aktif ya. Oke, karena sudah aktif, kita tidak usah ubah apa lagi. Nah, sekarang kita ke config main.php ya. Nah, di sini main.php config ya, config. Jadi tadi di config main.php. Nah, di sini kita enable ini URL manager-nya. Jadi ini apa? Dimana kita bisa memanage URL-nya. Jadi kita bisa mengubah itu apa namanya URL yang ada di atas. Jadi sehingga bisa lebih pretty atau lebih cantik gitu sehingga kita tidak kerepotan. Oke, setelah itu kita ke ini ke file.htaccess yang ada di directory web. Oke, web, kita ke web. Oh alah. Di sini kita harus itu membuat file terlebih dahulu ya di sini. Oke, sebaiknya di sini saya membuat file terlebih dahulu. Oke, di sini kita ke MyMart, ke backend, ke web ya. Setelah itu kita membuat ini, buat ini ya, apa namanya? Buat file baru, new file. Ini .htaccess. .htaccess. Oke, nah sekarang udah bisa ya.
.ht_access. Nah, sekarang nih udah ada .ht_access-nya. Nah, setelah itu ini tambahkan ini kepada .ht_access-nya. Oke, kita tambahkan ya. Kita save. Kita coba lihat ini di sini ya. Ini ya benar, ini folder web yang .ht_access. Oke. Oke, sudah ya, sudah. Setelah itu kita ini kita coba ya, kita coba dulu mungkin apakah sudah bisa ininya. Harusnya sudah bisa. Oke, harusnya gimana cara mengaksesnya ya? Menggunakan ini. Menggunakan apa? Menggunakan apa? Read to URL. Setelah itu ini ya, kita oh ya, ternyata ini web service-nya kita harus start dulu ya. Ini kita start dulu. Ini juga sekarang codingannya udah kita save. Kita coba ya. Jadi kalau untuk mengaksesnya ini cuma cukup web saja. Sudah bisa. Oke, sekarang untuk GUI. Untuk GUI yang sebelumnya itu kita harus indeks PHP gini ya. R sama dengan GI gitu kan. Tapi kita cukup dengan GUI saja. Oke, sekarang bisa. Untuk yang item saja itu kita cukup menggunakan item saja gitu. Untuk yang item kategori juga kita hanya mengaksesnya gini, kategori. Oke, untuk URL sudah selesai ya. Oke, untuk sekian untuk pelatihan dan praktikum kali ini karena udah selesai ya. Jadi sekian, terima kasih karena sudah menyempatkan menonton praktikum saya. Saya Iskandar, mohon maaf ketika banyak salah dan omong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.